Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang Hospital Disaster Plan bersama saya, Muhammad Syarif Abdullah. Kita akan bahas pengertian dari Disaster Plan itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dikatakan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jadi tidak hanya kerugian harta benda, tapi juga dapat mengakibatkan kerugian jiwa. Nah, dikatakan bencana ya karena tidak terjadwal datangnya. Jadi terjadi mendadak, kemudian sumber daya yang tersedia jauh di bawah kebutuhan dan memerlukan koordinasi serta perlu perencanaan. Kenapa perlu perencanaan? Karena sifat dari bencana ini adalah mendadak dan menimbulkan kerugian yang begitu besar. Tidak hanya kerugian material, tapi juga jiwa, mengancam jiwa. Kita akan bahas tentang korban massal. Tentu saja hal ini terkait erat dengan suatu bencana. Biasanya bencana identik dengan adanya korban yang bersifat massal. Korban massal setelah terjadi bencana ya memiliki karakteristik jumlahnya yang lebih dari biasanya, ya. Kemudian keparahan dan beraneka ragam cedera. Jadi setiap korban tersebut mengalami tingkat keparahan dan cedera yang beraneka ragam. Kemudian tentu saja sulit untuk diatasi oleh pemerintah setempat, sehingga memerlukan bantuan dari berbagai pihak, baik fasilitas medis maupun jumlah sumber daya manusianya. Kemudian yang harus kita pikirkan adalah bagaimana menyiapkan hal tersebut. Ketika terjadi bencana, kita sudah siap dan kita sudah matang dengan berbagai kebijakan dan perencanaan tentunya untuk meminimalisir kerugian atau korban akibat bencana tersebut. Nah, ini perlu kita pikirkan. Karena bagaimanapun bencana tersebut dapat amat sangat merugikan baik bagi kita pribadi maupun bagi pemerintah. Perlu adanya manajemen korban massal, ya, MCM, manajemen korban massal atau mass casualty management. Ini adalah kunci dari komponen manajemen bencana tentunya. Jadi kalau manajemen korban massalnya itu baik, maka insya Allah kesiapan kita dalam menghadapi bencana akan semakin baik pula, dan kesulitan dalam penanganan korban, evakuasi dan lain sebagainya, kemudian meminimalisir dari kerugian juga akan semakin baik. Nah, ini patut dilakukan manajemen korban massal ini oleh semua sektor, baik sektor kementerian, institusi pemerintah swasta setempat, maksudnya institusi pemerintah dan pihak swasta yang atau organisasi yang memang di sini butuh sekali kerjasama antara lembaga swadaya masyarakat, kemudian pihak institusi swasta, kemudian
pihak pemerintah serta pemerintah pusat. Jadi kerjasama lintas sektor ya untuk mengatasi kejadian bencana tersebut. Nah, kunci penanganannya adalah kita harus paham dan mengerti tentang ancaman atau hazard dan resiko spesifik pada setiap wilayah. Jadi seperti di Bekasi ini kan tentunya bencana yang terjadi akan berbeda dengan daerah pegunungan. Ketika di pegunungan mungkin terjadi bencana longsor, bencana gunung meletus, kan tidak mungkin juga di Bekasi terjadi bencana gunung meletus ya. Kemungkinan ya banjir, itu harus sudah dilakukan pemetaan. Kemudian manajemen emergensi dan penanganan bencana harus termasuk identifikasi garis komando pengendalian, penanganan keuangan, sistem komunikasi, dan perencanaan komunikasi. Nah, ini harus diatur sedemikian rupa. Kemudian kesiapsiagaan, ya, baik fasilitas kesehatan, ketersediaan bahan dan alat, data dasar dari masalah spesifik. Jadi kita sudah memetakan di suatu wilayah tersebut rawan banjir misalkan, di wilayah tersebut rawan keracunan massal karena mungkin di sekitaran banyak industri makanan. Di wilayah tersebut kemungkinan akan terjadi mungkin terjadi kecelakaan massal karena dekat dengan tol, dekat dengan jalan raya. Nah, itu harus dipikirkan. Kemudian bagaimana kita menangani itu, kita harus siapkan tim internal. Mungkin kalau di institusi ya kita harus siapkan segalanya. Kemudian bagaimana fasilitas kesehatannya, mana rumah sakit terdekat, mana vaskes terdekat, kemudian ketersediaan bahan dan alat, baik alat evakuasi dan lain sebagainya. Nah, ini perlu penanganan yang sesuai dengan ketentuan dan tata kerjanya. Kemudian untuk korban massal, ya, permasalahan yang harus kita pahami adalah bagaimana kita mengidentifikasi jumlah korban, kondisi korban, kemudian keadaan geografi, kemudian kemudahan mendapatkan fasilitas dan SDM. Jadi ketika terjadi bencana, sistem informasi itu sudah terbangun. Yang perlu kita pahami adalah, jadi kita tidak otomatis ketika ada bencana kita langsung mengirimkan tenaga, enggak. Kita perlu tahu dulu jumlah korbannya, kondisi korbannya, keadaan geografis, kemudahan mendapat fasilitas, artinya fasilitas apa saja yang terdekat di sana, kemudian SDM yang sudah ada, sehingga kita mampu melakukan manajemen korban massal, ya. Terlebih lagi bagi institusi kesehatan yang memang perlu data seperti ini untuk dapat menindaklanjuti. Kemudian tindakan operasional dan proses evakuasi. Nah, ini tergantung dari organisasi, fasilitas, komunikasi, data, dan manajemen. Tadi ya, organisasi ya, siapa yang mengevakuasi, berapa banyak SDM-nya, ya, kemudian siapa saja yang bisa meluncur ke sana, kemudian fasilitasnya apa saja, kemudian sistem komunikasinya perlu dibangun sehingga pada saat ingin melakukan atau mengirimkan tim evakuasi sudah paham dan sudah tahu apa yang harus dibawa dan berapa tenaga yang dibutuhkan, ya. Kemudian jumlah korban yang dapat diselamatkan. Nah, ini perlu sekali. Biasanya pada saat terjadi bencana, misalkan korban bencana apapun lah terjadinya korban, tim evakuasi akan memanggil dengan maksud untuk memilah. Jadi siapa saja yang bisa berdiri dan menyelamatkan diri sendiri, silakan berjalan misalkan. Silakan mengevakuasi secara mandiri misalkan. Nah, sisanya yang tidak memisahkan diri, otomatis dia yang memerlukan bantuan. Kemudian
Kebijakan organisasi penanganan bencana di Indonesia. Nah, ini diatur dalam Kepres nomor 3 tahun 2001 tentang Pakornas PBP. Kepres nomor 111 tahun 2001 tentang perubahan atas Kepres nomor 3 yang tadi disebutkan, yaitu tentang Pakornas PBP. Nah, ini ada juga Undang-Undang Bencana nomor 24 tahun 2007. Badan Nasional Penanggulangan Bencana daerah ya. Kemudian bagaimana bencana di rumah sakit? Apakah ada aturan tersebut? Kita kenal dengan istilah Hospital Disaster Plan. Ada Kepmenkes nomor 28 tahun 95 yang mengatur hal tersebut. Kemudian ada Hospital Preparedness for Emergencies HOP ya. Kemudian Hospital Emergencies Incident Command System. Kemudian Hospital Disaster Plan ya. Pada rumah sakit itu kita golongkan ke dalam dua bagian. Yang pertama External Disaster Plan, di mana ini adalah bencana yang mungkin saja terjadi di luar rumah sakit. Misalkan tadi ya, kecelakaan, bencana banjir, yang mungkin dekat sekali dengan daerah perkotaan adalah bencana keracunan massal. Apakah kita sudah siap? Tim kita sudah siap. Kemudian apakah kita juga sudah siap untuk menerima korban? Nah, itu yang perlu kita persiapkan. Mulai dari kita sebagai SDM perlu adanya pelatihan dan lain sebagainya. Kalau di IGD, keperawatan IGD mungkin ada pelatihan PPGD, penanganan gawat darurat. Nah, itu bisa juga ada PPGD bencana. Itu artinya partisipasi kita sebagai rumah sakit untuk siap sedia, baik mengirimkan tim ataupun menerima korban massal. Yang kedua adalah internal disaster plan. Nah, bencana yang memang bisa saja terjadi di rumah sakit. Jika terjadi ya kita harus siap juga. Misalkan kita memiliki kesiapsiagaan tentang penanggulangan bencana kebakaran. Nah, itu yang mungkin sangat mungkin terjadi di sebuah institusi bencana kebakaran. Kita sudah siapkan tuh manajemen disaster plan-nya. Mulai dari kesiapsediaan alat penanggulangan kebakaran, sistem detektor, kemudian SDM-nya kita siapkan. Makanya kita rutin sekali mengadakan pelatihan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Itu perlu dilakukan. Bencana di luar rumah sakit. Nah, terjadinya korban massal, korban cedera pada kecelakaan, misalkan korban meninggal, adanya pengungsian. Bisa jadi institusi kita dijadikan sebagai area pengungsian jika memang sudah tidak ada lagi tempat untuk pengungsi. Kemudian korban dikirim ke rumah sakit tanpa seleksi atau triase di lokasi kejadian bencana. Nah, mestinya memang ada dilakukan triase dan itu dilaporkan ke rumah sakit yang akan dituju supaya rumah sakit siap sedia. Tapi di sini ya kita harus menyiapkan diri karena mungkin saja ini terjadi. Kemudian bagaimana daya tampung dan fasilitas rumah sakit yang terbatas, tidak mencukupi jumlah kasus yang harus ditangani. Ya, misalkan keracunan massal pada sebuah PT di mana karyawannya jumlahnya ratusan, sementara bed di rumah sakit tidak mencukupi. Nah, itu sudah harus disiapkan manajemennya. Ini adalah gambaran bencana yang mungkin saja terjadi di sekitar kita karena kita area perkotaan ya. Mungkin saja terjadi kebakaran. Ini kita simulasikan, kita lakukan pelatihan kebakaran untuk menanggulangi ketika terjadi bencana, meminimalisir kerugian yang akan terjadi, atau bahkan kita menghilangkan kerugian tersebut. Kemudian ledakan, dimanapun bisa ledakan,
terjadi, ini pun masuk dalam sebuah bencana. Banjir, nah, di Bekasi ini sering sekali banjir. Kita sudah lakukan pemetaan penyakit apa yang biasanya dialami ketika banjir, kemudian korban apa, korban seperti apa, kemudian kerugiannya seperti apa dan sebagainya, itu perlu kita pikirkan. Kemudian gempa bumi mungkin saja dengan skala yang kecil mungkin ya, karena kita jauh dari daerah pegunungan. Kemudian mungkin saja kita diminta untuk mengirimkan tim kesehatan atau juga dijadikan tempat pengungsian, ya itu mungkin saja. Nah, ini yang perlu kita simak bersama. Dasar kebijakan dari penanggulangan bencana di perusahaan, ya ini beberapanya ya, seperti Permenaker nomor Per/05/Men/1996 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ternyata dalam K3 juga menangani masalah bencana. Jadi di K3 juga kaitannya dengan keselamatan dan kesehatan para pekerja. Kemudian SK Menek PU nomor sekian ya, kemudian SK Menek PU nomor 11, kemudian PSN 2000 tentang pencegahan kebakaran pada bangunan gedung. Nah, ini diatur juga ternyata kebakaran. Dan setiap institusi wajib melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran. Ini juga sama, teman-teman bisa baca. Nah, struktur organisasi tim penanggulangan bencana rumah sakit ini kaitannya dengan manajemen, di mana ketua dijabat oleh pimpinan rumah sakit, kemudian dibantu oleh staf-staf yang lain, kemudian dilaksanakan oleh pelaksana, yakni operasional, logistik, perencanaan, dan keuangan tentunya. Permasalahan bencana di rumah sakit. Nah, ini tergantung jenis bencananya ya. Banjir, kebakaran misalnya. Tentu saja permasalahannya akan berbeda. Kalau di kita, di area Bekasi, bencana yang mungkin terjadi adalah bencana banjir. Berarti bagaimana kita memikirkan ketika terjadi bencana banjir? Mungkin saja kita diminta untuk berperan aktif dalam kegiatan penanggulangan bencana banjir di sekitaran Bekasi. Kemudian bencana keracunan misalkan, kita sudah siapkan SOP-nya, kemudian kita sudah latih tenaganya. Ketika sudah dilatih, teman-teman juga sudah harus siap dan terus mengasah kemampuan, sehingga karena bencana ini terjadinya tidak tentu, sehingga ketika terjadi bencana tersebut kita sudah siap sedia. Kemudian kita harus pikirkan juga kepanikan pasien saat terjadi bencana. Nah, ketika pelatihan simulasi kebakaran itu sudah kita praktekkan, di mana ada manajemen pengendalian kecemasan terhadap customer. Itu harus kita latih kembali karena memang bencana ini terjadinya mendadak. Kemudian kita juga harus menyiapkan alat evakuasi ya. Kemudian rambu petunjuk petunjuk arah evakuasi, kemudian assembly point ketika terjadi bencana, misalkan baik itu bencana kebakaran, ini sifatnya internal ya untuk yang assembly point, atau juga untuk pengungsian. Nah, assembly point adalah area-area yang memang aman digunakan untuk berkumpul. Kemudian petugas tidak mampu mengatasi situasi
dan meninggalkan rumah sakit karena ketidaktahuan tentang prosedur yang harus dilakukan. Nah, ini jangan sampai ketika terjadi bencana kebakaran, kita orang pertama yang meninggalkan rumah sakit. Nah, itu justru harusnya kita menjadi pemandu dan penyelamat bagi para pasien. Bahaya potensial dan bencana di rumah sakit meliputi bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya dari faktor ergonomi, dan bahaya dari faktor psikososial. Ternyata selain kerugian fisik, kemudian dampak dari bahan kimia, kemudian virus, bakteri, jamur, plasmodium, dan lain sebagainya, faktor ergonomi juga. Nah, ini juga bisa menimbulkan stres ketika misalkan terjadi bencana kebakaran, kerugian besar, perusahaan tutup, tidak dapat kerjaan. Nah, itu pun kondisi psikososial tentunya. Maka dari itu kita perlu bersama-sama bagaimana caranya kita melakukan manajemen disaster dengan baik, mengikuti SOP yang ada, dan siap tampil sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana. Siapapun itu harus siap sedia dalam pada saat terjadinya bencana. Tentunya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kecelakaan di rumah sakit. Nah, ini kecelakaan kerja misalkan. Ini juga bisa menimbulkan bencana. Ledakan, kebocoran bahan kimia, kebocoran zat radioaktif, ini juga bisa mengakibatkan bencana ya. Ketika terjadinya korban massal, itu sudah bencana. Bukan kecelakaan kerja, tetapi berpotensi menyebabkan korban massal. Ini perbedaannya. Ketika terjadi kecelakaan kerja satu orang, nah itu bukan bencana. Ketika terjadi kecelakaan massal, korban massal, itu yang dikatakan sebagai bencana. Misalnya keracunan makanan, perkelahian antar pekerja, atau dengan orang lain dari luar tempat kerja misalkan, yang mengakibatkan korban massal. Tugas dan tanggung jawab rumah sakit membuat perencanaan bila menghadapi disaster, melakukan koordinasi dengan instansi di luar rumah sakit, kemudian melakukan pelatihan periodik dan berkelanjutan bagi personel di rumah sakit. Sudah dilakukan manajemen disaster, yang dipilih sebagai pokok yang sangat mungkin terjadi adalah bencana kebakaran. Maka rutin setiap tahun dilakukan kegiatan pelatihan bencana kebakaran. Jadi rumah sakit sudah melaksanakan perencanaan disaster. Kemudian menentukan penanggung jawab, ya, karena setiap organisasi itu memerlukan pengarah, sehingga dalam melaksanakan kegiatannya akan terarah dan tidak berantakan lah istilahnya. Kemudian menyiagakan sistem komunikasi, kemudian penyediaan obat dan alat-alat korban massal, alat untuk korban massal maksudnya. Berdasarkan Kepmenkes 28 tahun 95, dalam Hospital Disaster Plan ini memerlukan perencanaan setidaknya tentang organisasi, tata laksana perorangan atau job description, kemudian menyiapkan SDM baik manusianya maupun fasilitasnya dan dananya tentunya. Kemudian komunikasi dan transportasi dan tata kerja operasional. Tata kerja operasional ini terkait dengan penanganan kejadian, evakuasi, kemudian penanganan korban dan lain sebagainya. Ini adalah kelompok rentan di rumah sakit ya, mulai dari pasien bayi
anak dan kelompok usia lanjut. Nah, ini kita yang harus kita perhatikan adalah bagaimana mengutamakan mereka pada saat bencana. Ketika pasien tersebut masih bisa berjalan, ya biarkan saja. Jadi dalam proses evakuasi bencana ya seperti itu. Yang masih bisa berjalan, silakan berjalan, ya. Yang tidak bisa berjalan, ya itu yang harus kita selamatkan. Yang memang butuh bantuan itu yang harus kita selamatkan. Kemudian pasien yang tidak dapat bangun, tidak sadar atau tidak bisa berjalan, ini harus dipikirkan. Pasien yang berada di ICU atau kamar bedah, ini juga harus dipikirkan. Hal penting dalam disaster plan. Nah, menyamakan konsep dan persepsi pada setiap unit kerja yang terlibat pada penyusunan hospital disaster plan. Ya, mulai dengan melakukan pemetaan untuk potensi bencana yang mengancam, potensi SDM, data fasilitas dan sumbernya, kemudian menyusun perencanaan dalam bentuk dokumen tertulis dan protap, program sosialisasi dan pelatihan. Menyusun hospital disaster plan. Teman-teman tinggal mengikuti arahan kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak rumah sakit, di mana pihak rumah sakit sudah melaksanakan kegiatan pelatihan dan prosedur ketika terjadi bencana kebakaran, mulai dari penanganannya, kemudian evakuasinya, kemudian lain-lainnya itu sudah diatur. Sebelumnya pun pada pelatihan pemadam kebakaran itu ada contoh video simulasi yang teman-teman harus pahami dan teman-teman bisa ulangi, tonton lagi supaya semakin paham apa yang harus dilakukan pada saat terjadi bencana kebakaran tentunya. Manajemen bencana tersebut harus tertulis, di mana manajemen tersebut terdiri dari sistem pengendalian, sistem pelayanan medis, sistem penunjang kegiatan, dan lain sebagainya. Nah, ini adanya emergency team atau rescue team, medical team, safety team, transportation team, communication team, dan logistik team. Nah, bagaimana untuk yang tidak masuk ke dalam tim? Nah, hendaklah selalu mempelajari sistem disaster plan yang ada di rumah sakit. Dalam hal ini mungkin sistem penanggulangan bencana kebakaran. Direview lagi, dilihat lagi, dipelajari lagi, sehingga siapapun yang ada di sana itu berperan sebagai tim ketika belum ada tim yang bergerak. Evakuasi, kemudian menghubungi pihak ketiga, pihak bantuan, maksudnya. Nah, itu harus bisa dilakukan oleh siapa saja. Ketika terjadi kebakaran misalkan, jangan menunggu operator untuk menghubungi damkar. Ketika memang kita sudah tahu, ya boleh saja kita ambil alih menghubungi damkar. Jangan menunggu. Analisis permasalahan di rumah sakit dan pemetaan atau mapping. Nah, ini adalah contoh disaster risk management. Mengidentifikasi resiko, ya. Ini how to reduce the risk, kemudian population density. Ini kita harus perkirakan, kemudian karakteristik of community, juga karakteristik of demografi, ya. Jadi kondisi demografinya juga kita harus pelajari, kemudian karakteristik dari komunitasnya juga harus kita pikirkan, sehingga kita tidak salah arah atau salah membuat program. Jika kita berada di perkotaan Bekasi, ya tentunya tidak perlu lagi melaksanakan bencana longsor, manajemen bencana longsor. Nah, itu tidak tepat. Makanya hal-hal tersebut harus kita pikirkan. Nah, bencana di rumah sakit tentu saja tergantung dari jenis bencananya. Yang kita pilih tadi adalah bencana kebakaran yang memang semua
institusi mungkin saja mengalami itu. Kemudian di area Bekasi ya bencana banjir. Nah, ini tergantung dari yang tadi, demografi, karakteristik community. Nah, itu yang dipikirkan. Kemudian mungkin saja terjadi kepanikan pasien pada saat terjadi kebakaran misalkan, dan keluarganya mungkin. Terus bagaimana mereka menyelamatkan diri, jangan sampai berantakan. Kita harus atur jalur evakuasi supaya tidak tabrakan. Kemudian adanya alat evakuasi untuk pasien-pasien yang memerlukan bantuan dan lain sebagainya. Ada rambu petunjuk arah. Kita juga harus pikirkan petugas yang tidak mampu mengatasi situasi. Nah, dengan jalan apa? Diklat. Kemudian review lewat video, ya, video evakuasi supaya teman-teman bisa melihat bagaimana proses evakuasi. Ini perlu sekali. Kemudian membuat SOP.